Hai gengs, apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue Eka. Jadi udah lama nih gue gak bikin video review. Nah kali ini gue mau ngebahas salah satu gadget dari DJI. Apakah itu? Nah ini di samping gue udah ada ya. Itu adalah DJI Pocket Osmo 3. Mungkin gue cerita dulu kayak biasa ya. Jadi gue emang kemarin tuh butuh kamera yang ringkas, yang gampang dipakainya, terus yang simple, tinggal ngerekam, tinggal upload. Nah ini tuh setelah riset-riset akhirnya gue ketemu nih kamera ini, yaitu kamera DJI Pocket Osmo 3 yang emang menjawab kebutuhan gue ini. Nah kamera kecil ini tuh bukan cuma ringkas, tapi juga penuh dengan fitur yang bikin pengambilan video tuh jadi lebih gampang dan berkualitas tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah kamera ini tuh benar-benar layak dibeli? Yuk kita bahas lebih detail dan lebih dalam ya. Lo pasti tahu kan kalau DJI itu tuh emang terkenal banget sama drone-drone-nya mereka yang udah canggih-canggih lah. Tapi beberapa tahun terakhir mereka juga sukses banget nih bikin kamera portable yang powerful. Nah, DJI Pocket Osmo 3 ini tuh apa sih bedanya dari kamera-kamera kecil lainnya? Kalau di DJI Pocket Osmo 3 ini tuh kelebihannya di built-in gimbal 3-axis buat stabilisasi. Dan kalau lo sering bikin video, lo tau kan buat stabilisasi itu game changer banget, apalagi kalau lo sering syuting outdoor dan syuting action yang sering bergerak. Menurut gue sih kamera ini cocok banget buat lo semua. Dan ini menjawab kebutuhan gue juga karena gue udah sering syuting outdoor gitu yang butuh kamera yang simpel, yang ringkas kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang bikin kamera ini tuh spesial dan beda dari yang lain. Salah satunya adalah Active Track 5.0. Ini tuh teknologi fast tracking dari DJI dan sekarang tuh makin akurat ya. Kalau lo ngerekam diri sendiri atau objek yang bergerak, kamera ini tuh bakal terus nge-lock fokusnya dengan sempurna. Dan juga satu lagi, kamera kecil ini tuh banyak banget fiturnya. Lo bisa buat time lapse kayak gini juga bisa dan menjawab kebutuhan gue tadi. Masuk ke kualitas video, DJI Pocket Osmo 3 ini tuh nggak main-main. Dia bisa ngerekam 4K di 60 fps yang udah jadi standar sih kamera-kamera seharga segini gitu. Tapi yang bikin beda adalah dukungan 10-bit color dan D-Log recording. Apa artinya? Lo dapat lebih banyak fleksibilitas buat editing di post-production. Warnanya tuh lebih kaya, dynamic range-nya lebih luas, dan hasilnya tuh akan lebih sinematik lah bisa dibilang. Karena lo punya kuasa ngerekam raw gitu, jadi pakai log. Nah kalian tuh bisa mainin gradingnya di situ gitu. Jadi gimana sih rasanya pakai kamera ini sehari-hari? Gue bisa bilang ini salah satu kamera paling praktis yang pernah gue pakai. Ukurannya kecil, gampang dibawa kemana-mana, dan UI-nya tuh di touchscreen-nya tuh intuitif banget. Jadi gampang lah dioperasiinnya. Plus lo bisa connect ke app DJI Mimo buat edit cepet atau bahkan live stream langsung. Nah ngomongin soal paket pembelian, lo dapat apa aja sih kalau beli DJI Pocket Osmo 3 ini? Jadi kebetulan gue beli yang creator combo ya kemarin ya. Jadi lo tuh bakal dapat lengkap sih, kayak dapat USB-C, kabel USB-C, strap, mini tripod, dan case pelindung. Oh iya, buat yang suka nge-vlog atau bikin video dengan suara yang jernih, kalau lo ngambil yang creator combo, lo bakal dapat mic wireless yang ini nih. Mic wireless yang kompatibel sama kamera, jadi mic-nya tinggal nyalain, terus suaranya tuh udah masuk otomatis di kamera. Nah mic ini tuh ukurannya kecil, tapi punya kualitas suara yang top tier lah bisa dibilang. Jadi nggak perlu khawatir suara lo ketutup sama noise lingkungan. Dan gue udah coba juga sih, ini udah aman banget buat keperluan content creator gitu. Buat hasilnya, mending lo lihat sendiri aja ya. Waktu itu gue pakai nge-vlog, waktu nonton bola ya. Emang kamera ini tuh dibuat buat vlogger karena ukurannya kecil dan simpel. Jadi menurut gue sih udah enak banget buat content creator, tinggal nyalain, terus setting sedikit, langsung terus rekam, tinggal post di sosial media atau buat keperluan lainnya. Jadi kesimpulannya, apakah DJI Pocket Osmo 3 ini layak dibeli? Kalau lo pengen kamera yang portable tapi tetap ngasih kualitas video yang pro level bisa dibilang, ini tuh menurut gue pilihan yang solid. Stabilisasinya oke banget, kualitas video 4K dengan 10-bit colornya mengesankan, dan fitur kayak Active Track ini tuh bikin kamera ini tuh bener-bener fleksibel. Emang sih ini tuh nggak akan menggantikan kamera mirrorless full frame ya, tapi buat ukuran kamera ini bener-bener deliver sesuai kebutuhan gue tadi. Nah buat harganya sendiri, buat tipe yang gue beli ini tuh yang creator combo, gue beli di harga sekitar 10,5 kalau nggak salah. Tapi kalau lo mau unit kameranya ini doang, lo bisa dapat di harga sekitar 8,7 jutaan ya. Terakhir gue cek sih harganya sekitar segituan. Nah barangnya tuh sempat langka beberapa bulan terakhir karena emang barangnya tuh demand-nya tinggi. Waktu itu juga sebelum gue beli ini tuh gue nunggu sekitar 2 bulanan baru bisa beli ini. Cuma kalau sekarang tuh harusnya sih udah banyak ya. Kalian coba cek aja di e-commerce atau di DJI Store-nya aja langsung tuh, di mall-mall kan banyak ya. Kalian langsung nanya aja ke
abang-abangnya atau ke salesnya lah kayak gitu. Nah, tapi tunggu dulu nih, nggak ada gadget yang sempurna kan. Jadi apa kekurangan DJI Pocket Osmo 3 ini? Pertama, harganya bisa dibilang agak premium untuk kategori kamera compact. Dengan harga segitu, ada juga kamera mirrorless entry level yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalau lo nggak butuh portabilitas yang ekstrim atau yang ibaratnya ukuran tuh nggak jadi masalah lah. Nah, kalian tuh bisa lihat opsi-opsi kamera mirrorless yang ada. Terus kedua, ukuran sensornya ini kan kecil ya. Jadi bikin performa di low light-nya tuh masih kurang maksimal. Meskipun menurut gue sih masih oke ya, masih bisa ditoleransi lah. Jadi kalau lo sering ngerekam malam atau kondisi minim cahaya, hasilnya mungkin nggak seoke kamera dengan sensor yang lebih besar. Dan terakhir, nggak semua orang sama UI layar kecilnya ini tuh bisa gampang makainya. Kalau yang jarinya gede-gede sih rada susah ya menurut gue. Jadi rada tricky di bagian navigasinya. Nah, yang terakhir tuh kamera ini nggak anti air ya. Jadi kalau lo buat outdoor yang rada ekstrim, kayak misalnya lo ke laut, ke air terjun yang nyiprat-nyiprat gitu, ada tampiasnya gitu mungkin. Nah, DJI Pocket Osmo ini tuh nggak disarankan kalau ke tempat-tempat kayak gitu. Mending sekalian aja kalau emang yang ekstrim banget, lo beli DJI Action Cam atau sekalian aja GoPro gitu. Nah, itu sih beberapa kekurangan dari DJI Pocket Osmo 3 ini. Tapi menurut gue sih masih bisa ditoleransi karena kelebihannya tuh lebih banyak gitu dan memenuhi kebutuhan gue. Nah, itu aja review singkat DJI Pocket Osmo 3 dari gue. Kalau kalian nyari kamera yang kecil, ringkas, terus gampang dipakainya, gampang dibawa kemana-mana, terus kalian mulai lagi nyari kamera buat konten, nah menurut gue nih udah menjawab segala kebutuhan content creator ya. Jadi udah cocok banget. Terus apalagi ya? Ya mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa di like, share. Terus kalau mau kalian tanya tinggal komen aja ya di bawah. Terus jangan lupa subscribe buat dapetin konten-konten review barang-barang flagship lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Dadah.